Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Santet Telung Wadah. Ayo teman-teman, gak usah lama-lama lagi, kita langsung ke ceritanya. Kejadian ini bermula saat Pak Joko kedatangan pasien bernama Pak Aji. Beliau datang bersama temannya bernama Pak Doni. Pak Joko itu tipe orang yang tertutup. Jadi kalau ada orang yang tahu Pak Joko itu tabib karena adanya perjalanan batin orang tersebut. Pak Aji dan Pak Doni mendatangi Pak Joko ketika selepas duhur. Kala itu Pak Joko sedang memandikan ayam kesayangannya, namanya Rembo. Setelah memandikan Rembo, Pak Joko juga menyirami pohon kates atau pohon pepaya yang kembar. Konon di pohon itu juga tempat penyerangan teluh akan terjadi. Assalamualaikum, benarkah ini dengan Pak Joko? Tanya Pak Aji. Enggeh, jenengan sinten nggih? Tanya Pak Joko. Pak Joko menyuruh Pak Aji dan Pak Doni duduk di ruang tamu. Duduk alasan tanpa kursi, hanya menggelar tikar. Pak, saya datang dari seberang kulon untuk menemui Bapak. Sepertinya saya mendapat serangan teluh dari orang terdekat saya, ucap Pak Aji. Sebentar, Anda tahu saya dari mana? Tanya Pak Joko. Pak Aji dan Pak Doni saling menatap. Dia hanya tahu Pak Joko dari mimpi yang didapatkannya. Aku ngaweruhi jenengan saking mimpi, jawab Pak Aji. Pak Joko heran, mengapa Pak Aji ini tahu kalau dia mengetahui Pak Joko sebagai tabib. Karena notabene orang di sini juga jarang yang mengetahui Pak Joko sebagai tabib. Oh, nceh Mas. Jadi bagaimana mengenai teluh yang Mas ceritakan? Tanya Pak Joko. Begini Pak, perut saya membuncit dengan seketika tanpa sebab. Perut itu terus-menerus membesar. Saya takut ini adalah teluh, ucap Pak Aji. Pak Aji membuka setengah bajunya dan memperlihatkan perutnya kepada Pak Joko. Perut itu benar-benar besar, tapi seperti orang hamil berusia 7 bulanan. Pak Joko mulai kaget ketika mendapati sesuatu yang aneh yang terkandung dalam perut Pak Aji tersebut. Ini kiriman Pak. Sebelumnya Bapak punya masalah sosial dengan siapa? Tanya Pak Joko kepada Pak Aji. Dengan teman saya dulu Pak, tapi sudah lama sekali, ucapnya. Pak Doni menjelaskan juga bahwa Pak Aji ini merupakan seorang pengusahawan sukses. Namun kesuksesannya ternyata menjadikan yang bersangkutan iri dan menambah benci kepada Pak Aji. Pak, lebih baik Bapak meminta maaf kepada yang bersangkutan, ucap Pak Joko. Tidak bisa Pak, saya sudah menyelesaikan masalah itu. Bagaimana saya bisa meminta maaf? Ini bukan karena kesalahan murni saya, ucap Pak Aji. Pak Joko melihat keegoisan yang tinggi dalam pikiran Pak Aji. Hatinya masih belum benar-benar jernih untuk menyelesaikan masalah sosial tersebut. Dados pripun? Tanya Pak Joko. Tolong kempeskan perut saya lagi Pak, ucap Pak Aji. Pak Joko hanya mengangguk. Dia hanya bisa membantu sedikit lewat hal-hal yang di luar nalar rasional. Tapi Pak Joko juga menekankan untuk meminta maaf kepada yang bersangkutan. Karena permintaan maaf bukan berarti tanda sebagai pecundang. Namun meminta maaf adalah sebagai langkah awal untuk menyelesaikan masalah. Pak Aji tetap bersikukuh untuk tidak memaafkan atau meminta maaf kepada yang bersangkutan. Sebut saja Pak Faisal. Saya bisa aja membuat perut Anda kempes.
Namun dampaknya akan mengenai keluarga saya jika Pak Aji tidak ingin meminta maaf kepada yang bersangkutan, ucap Pak Joko dengan tegas. Alhasil, Pak Aji menyetujui hal itu jika perutnya berhasil kempes. Pak Joko menerima konsekuensinya sebagai seorang tabib karena ini merupakan jalan yang harus dia lewati. Tidak boleh menolak atau pura-pura menolak. Untuk membuat kempes perut Pak Aji ini, Pak Joko harus membuat pagar goib agar tidak mengenai salah satu keluarganya. Loh, kenapa bisa begitu Pak? Kan yang punya masalah hanya saya, bukan keluarga atau tetangga Bapak, tanya santai Pak Aji. Pak Joko tertawa lepas. Dia menertawakan pribadi Pak Aji yang belum tahu mengenai teluh ini. Kesannya bukan untuk mengejek, namun untuk pembelajaran baginya. Teluh iku ari gagal bisa nembak ning keluarga, saudara, lan tetangga kang masih ning wadahe, ucap Pak Joko dengan jelas. Pak Aji dan Pak Doni hanya mengangguk. Mereka tidak percaya untuk menyelesaikan masalah ini akan ada feedback yang sangat berbahaya. Apakah Bapak siap? Siap maksudnya? Tanya Pak Aji. Jika sudah berhasil, Anda harus meminta maaf kepada yang bersangkutan. Itu pinta saya, tidak lebih, tegas Pak Joko. Lalu bagaimana dengan keluarga Bapak yang lainnya? Tanya Pak Aji. Saya akan membuat pagar goib untuk mencegah teluh itu menyerang kepada wadah yang lain, karena teluh tembak ini sangat berbahaya juga. Pak Joko mencoba untuk berpikir 2 kali akan resiko dan keputusannya. Namun hal ini diperkuat dengan kondisi keluarganya yang kuat dan terbiasa akan serangan goib. Akan tetapi tidak menutupi kemungkinan bahwa teluh itu akan menyerang wadah yang lainnya. Ya wis Pak, kita siap, jawab Pak Aji. Pak Joko masuk ke tempat pribadinya dan mencoba untuk menutup pagar goib dulu. Sekitar setengah jam, Pak Joko kembali dengan posisi wajah yang setengah memerah. Keringatnya bercucuran dan suaranya agak rendah dan mengecil. Ternyata memagari pagar goib lebih melelahkan dibanding memagari pagar rumah. Pak, jangan lupa puasa di hari kelahiran Bapak. Dilanjut puasa Senin Kemis, minggu depan bisa kesini lagi, ucap Pak Joko. Pak Aji dan Pak Doni pun undur pamit dan memberikan amplop berisi uang. Namun Bapak menolaknya, tetapi tetap saja mereka memaksa kepada Pak Joko untuk menerimanya. Pak Joko hanya berniat untuk membantu, tidak menarif sepeser pun, karena pada dasarnya itu tidak diperbolehkan. Seminggu kemudian, Pak Aji datang dengan perut yang sudah normal. Dia tampak sumringah sambil memperlihatkan hasil kinerjanya. Memang manusia gampang lupa dan cepat sombong. Sudah jadi tabiatnya. Pak Joko hanya menunggu waktu di mana teluh itu akan menyerang kembali, karena dia telah mempersiapkan. Artinya begini. Ketika Pak Aji melanggar kesepakatan untuk meminta maaf kepada Pak Faisal, saat itu juga akan menyerang kepada Pak Aji. Sebelum teluh itu menyerang Pak Aji, Pak Joko sudah mendapat serangan terlebih dahulu. Serangan apakah yang Pak Joko rasakan? Serangan pertama, yang sering sekali adalah sebelum si peneluh itu menyerang, dia silaturahmi ke Pak Joko dengan menyamar sebagai ular ireng atau ular hitam. Ular ireng ini bukan berbentuk kobra atau sanca, tapi benar-benar hitam pekat, seperti gelapnya malam. Dia tidak terlihat oleh mata telanjang, namun dia akan mudah dilihat oleh orang-orang yang memiliki penglihatan yang lebih. Bapak mendapati ular ireng ini bukan hanya 1, tapi 2 sekaligus. Dia menyerang anak terakhir Pak Joko yang kala itu masih balita sedang tidur di kamar. Ular ireng ini menjatuhkan diri tepat di sebelah anaknya. Dia hampir mematuk anaknya sebelum akhirnya Pak Joko memukulnya dengan tongkat yang dilapisi dengan ukiran kalimat tauhid, lalu direndam dalam sungai di malam 1 Suro. Ular ireng ini menghilang secara sempurna, artinya tidak meninggalkan bekas ataupun jejak. Pak Joko bilang ada tamu yang datang. Malam itu juga semua keluarga dikumpulkan. Ular ireng itu tidak hanya menyerang sekali, namun dia datang lagi untuk menyerang yang lainnya.
Waktu yang paling efisien untuk penyerangan adalah waktu menjelang maghrib, karena waktu itu keluarga Pak Joko sedang berada di depan rumah untuk midang. Ada yang tidak beres nih, ucap Pak Joko. Dia mengambil tongkat ukiran itu dan hendak menuju ke kamar. Benar saja, ular ireng itu sedang memortal jalan menuju kamar. Ular ireng ini membatasi Pak Joko untuk bergerak maju. Ketika hendak mendekat, ular ireng itu mendesis kuat, bahkan desisannya sampai terdengar hingga luar rumah. "Bawa Enok lari dari rumah." Pak Joko menyuruh istrinya untuk membawa Enok menuju luar rumah. Pak Joko memukul-mukul lantai yang beralas semen itu sebanyak 7 kali. Ular ireng itu bergetar dan melompat-lompat seperti ada gempa bumi hebat yang membuat ular ireng ini kehilangan kendali. Ular ireng ini mulai kehilangan kendali. Jumlah mereka hanya 2, namun dia sangat cepat untuk kabur. Ketika ular ireng ini menghilang, Pak Joko menyuruh tetangga dan saudaranya untuk membuat alat pukul seperti kayu, linggis, dan yang lainnya. Dengan cepat, mereka yang mendengar perintah Pak Joko langsung membawa alat-alat itu dan memukuli ular itu sebelum menghilang. Alhasil, ular ireng itu berhasil keluar dari rumah. Kondisinya sudah babak belur, seperti maling yang ketangkep basah, bonyok dan penuh darah. Pak Joko memerintahkan untuk membakar ular ireng itu. Namun sebelum dibakar harus dibuatkan lubang sedalam 30 cm. Gunanya untuk tempat penguburan ular ireng itu. Setelah dibakar, Pak Joko masih belum tenang. Karena ular ireng ini hanya sebagai awal dari penyerangan. Dalam hati Bapak agak kesal. Mengapa Pak Aji ini ceroboh dan egois? Mengapa dia tidak meminta maaf kepada Pak Faisal? Serangan kedua. Penyerangan yang membuat Pak Joko kaget adalah jarum yang nantinya akan digunakan dalam peneluhan terhadap Pak Aji telah berjejer rapi di hadapan Pak Joko. Artinya gini, jarum yang diperuntukkan si dukun untuk menyerang Pak Aji telah berjejer rapi di hadapan Pak Joko ketika dirinya sedang tertidur pulas. Jarum itu berjumlah ratusan dan siap menyerang Pak Joko seperti halnya para tentara yang siap untuk menyerang dengan aba-aba dari atasan. Jarum-jarum itu mengelilingi tempat Pak Joko dan berdiri tegak. Pak Joko yang melihat posisi jarum yang siap untuk menyerang segera menenangkan diri dengan membacakan syahadat dan sholawat. Jarum itu menghilang tanpa bekas. Bapak selamat dari ancaman penyerangan ratusan jarum. Serangan ketiga. Penyerangan ini masih berlanjut. Namun bedanya yang diserang bukan Pak Joko, melainkan kakak kandung dari Pak Joko, yaitu Pak Niko. Jadi jam 2 pagi, Pak Joko terbangun karena ada leluhur yang menyuruhnya membuang ratusan jarum di rumah Pak Niko. Pak Joko kaget karena jarum-jarum itu berpindah tempat dan kembali menyerang, dan targetnya adalah kakak kandungnya sendiri. Jarum itu ternyata mendiami bak mandi dan berjumlah ratusan. Artinya, jika sampai keluarga dari Pak Niko ini mandi atau menggunakan air itu, sejatinya dia telah bermandikan jarum-jarum. Pak Joko langsung mengangkat jarum-jarum itu, namun lewat batin. Jarum-jarum itu berlari dan kabur karena tempat persembunyiannya telah diketahui. Pak Joko tidak kehilangan kesempatan untuk melonggarkan jarum-jarum itu kabur. Dia akhirnya menghempaskan ratusan jarum itu ke pohon pepaya. Pagi harinya, pohon pepaya itu hancur dan penuh dengan lubang-lubang kecil. Pak Joko hanya memandangi pohon pepaya kesayangannya hancur karena serangan aneh itu. Lain halnya dengan teluh lainnya. Teluh lepas ini memiliki kadar waktu yang lama. Artinya, bisa saja suatu saat si Pak Aji ini mendapatkan serangan balik dari Pak Faisal sebagai peneluh.
Benar saja, dalam kurun waktu 1 tahun, Pak Aji datang kembali dengan keadaan saat pertama kali terkena serangan. Pak Aji merintih kesakitan, bahkan untuk berjalan pun sudah tidak kuat. Seperti halnya wanita hamil 9 bulan. Perutnya membesar, bahkan lebih besar dari pertama kali beliau mendapat serangan itu. Pak Joko sebenarnya sudah angkat tangan, karena itu adalah tulah untuk Pak Aji sendiri. Pak Aji memohon-mohon pada Bapak untuk kembali menghilangkan teluh ini. Namun Pak Joko tidak 100% menjanjikannya, karena serangan kedua ini bersifat kurang logis. Perut Pak Aji sudah kopong atau tidak berisi, artinya dalamnya atau usus dan lainnya sudah tidak berwujud. Yang ada adalah jarum dan benda-benda tajam lainnya. Bahkan ketika Pak Joko pegang perutnya, si Pak Aji merasakan kesakitan yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa teluh ini tidak main-main. Lagi-lagi Pak Joko terlalu baik terhadap orang yang meminta bantuan, karena sudah menjadi tuntutan dari para leluhurnya. Pak Joko kembali menolong Pak Aji. Kali ini Pak Aji dan Pak Doni akan berjanji untuk menjalankan perintah Pak Joko agar segera meminta maaf. Seperti biasa, Pak Joko menyuruh Pak Aji berpuasa. Namun hal ini lebih berbeda, agar puasanya diganti menjadi puasa mutih. Hal ini dipertimbangkan lebih dalam agar Pak Aji lebih kuat mengeluarkan benda-benda aneh itu. Bukan hal lumrah lagi. Setelah itu keluarga Pak Joko mendapat serangan. Kali ini santet jenis kodam. Santet ini dikirimkan dengan bentuk-bentuk kodam seperti jin dan demit. Jin itu mengganggu istri Pak Joko yang mana saat itu sedang sakit. Pak Joko tergeletak sakit karena serangan itu hingga 3 bulan lamanya. Tubuhnya kurus dan pucat. Pak Joko memerintahkan anak-anaknya untuk sering berpuasa dan memagari pagar gaib setiap tempat. Tepat sebelum beberapa hari sebelum Ramadan, istri Pak Joko sembuh. Hal ini disambut baik oleh Pak Joko dan keluarga pun melaksanakan syukuran dengan berdoa bersama. Tidak ada keistimewaan yang lebih istimewa selain bisa berkumpul bersama dan terus menjaga satu sama lain. Ikatan keluarga kami semakin kuat ketika hari kemenangan tiba. Namun itu juga yang menjadi duka kita semua. Pak Aji gugur dalam memperjuangkan nasibnya. Beliau meninggal dunia tepat setelah beberapa hari merasakan hari kemenangan. Lewat hal ini, Pak Doni menyampaikan bahwa keluarganya telah meminta maaf kepada Pak Faisal. Lalu bagaimana dengan kabar Pak Faisal? Apakah dia akan terus menyerang Pak Joko? Jawabannya tidak. Pak Faisal berhenti melakukan penyerangan, namun dia mendapatkan karma dari apa yang diperbuatnya. Menurut Pak Doni, Pak Faisal juga sering mendapatkan gangguan dan serangan akibat bersekutu dengan dukun itu. Persyaratan yang diminta oleh dukun tersebut dilanggar oleh Pak Faisal, hingga saat yang mengejutkan, anaknya terkena tulah. Anak Pak Faisal dinyatakan cacat tanpa sebab. Hal inilah yang disebut dengan teluh telung wadah atau santet 3 tempat. Berawal dari Pak Aji, lalu menyerang kepada keluarga Pak Joko, dan terakhir menyerang kepada keluarga Pak Faisal sendiri. Hingga sekarang, Pak Joko hanya mengingatkan kepada orang luar agar berhati-hati dalam mengucapkan sesuatu, melakukan sesuatu, dan membuat keputusan terhadap sesuatu. Semua ada bayarannya. Tidak ada satupun di dunia ini yang gratis kecuali rasa syukur dan terus mendekatkan diri kepada Sang Pemilik kehidupan, Tuhan semesta. Semestinya ini menjadi pembelajaran berharga kita agar tidak terlalu sembrono dalam menjalani kehidupan. Terima kasih banyak telah mendengarkan pengalaman yang berharga ini. Semoga mendapatkan manfaat dari sisi baiknya dan tinggalkan hal-hal buruknya. Satu lagi, santet itu permainan setan dan harus ditinggalkan. Dia akan menuntut si pemain hingga pemainnya mampu diselesaikan dengan apa yang telah disepakati.
Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.